Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih yang sudah share dan like. Tanpa kalian, siapa sih saya hari ini? Oke, saya akan membahas beberapa hal ya Mbak ya, di mana selalu yang non. Syaratnya masuk Hong Kong buat yang non itu apa sih? Sebenarnya secara langsung dan tidak langsung tentang persyaratan yang masuk Hong Kong yang bagi non itu saya tidak begitu jelas ya Mbak ya, karena saya tidak ngurusin bagian Indonesia. Saya itu tidak tahu untuk term and condition-nya Indonesia itu seperti apa dan bagaimana. Tapi yang saya tahu satu hal, harus ada surat izin dari keluarga yang ditandatangani Pak Lurah ya kalau tidak salah, KK, KTP, jadi surat izin keluarga, KK, KTP, paspor kalau ada paspor, dan ijazah. Jadi 5 hal ya. KK, KTP, sebentar, surat izin keluarga, KK, KTP, akte lahir atau ijazah, dan yang terakhir apa tadi? Yang terakhir adalah ya akte dan ijazah itu. Jadi PT-nya Miss Yuni pribadi di mana? Sebenarnya saya pribadi tidak ada PT ya Mbak ya. Cuman saya ada beberapa PT yang bekerja sama dengan agen saya untuk saat ini. Contohnya yang ada di Jakarta, Pak Indra atau Pak Andre. Jadi itu adalah yang bekerja sama dengan saya secara langsung karena dari mereka itu ada koneksi sama saya langsung. Maka saya akan menyerahkan pada Pak Indra ataupun Pak Andre. Jadi salah satu dari itu, dan bagian Indonesia yang ngurusin adalah Pak Sandro. Jadi kalian harus ngikutin Pak Sandro juga. Jadi kalau Pak Sandro instruksinya seperti apa itu karena Pak Sandro lebih memahamin keadaan yang ada di Indonesia. Jadi beda data apakah bisa masuk ke Hong Kong, Miss Yuni? Bisa. Bisa. Jadi datamu yang ada di Indonesia itu diperbaikin. Harus ikut yang ada di Hong Kong. Jadi jangan kalian ikut sakarepmu dewe. Paham tidak maksud saya? Jadi jangan Miss Yuni karena saya sudah sidang, sudah perbaikan data di Indonesia, saya ingin masuk Hong Kong karena dendanya cuma 1.000, mendingan saya pakai data yang asli saja, Miss Yuni. Loh, ya jangan macam-macam. Ya jangan macam-macam. Kalau datamu sudah diperbaiki, tapi kamu masuk Hong Kong sini mau dengan data yang diperbaiki, nggak boleh dong, Mbak. Kamu harus masuk di Hong Kong dengan data yang ada di Hong Kong sini, yang ada di KTP Hong Kong. Jadi buat mbak-mbaknya yang sudah datanya diperbaiki di Indonesia, kamu harus ikut yang ada di Hong Kong. Kalau kamu tidak ikut yang ada di Hong Kong, maka kamu sendiri yang akan kewalahan. Paham nggak? Sebentar ya Mbak ya, saya sambil lihat. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya selalu berpikir bahwa gimana sih caranya jadi TKW buat yang non? Yaitu tadi KK, KTP, surat izin keluarga, akte lahir, dan ijazah. Dan itu untuk persyaratan awal saja Mbak, tahapan awal saja. Terus kalian selalu minta PT yang deket sama kalian. Apakah boleh, Miss? Ya boleh, no. Tapi menurut pendapat saya pribadi ya, kalau saya sudah ingin merantau, saya tidak akan pernah balik lagi ke rumah saya. Selagi saya belum sukses, saya tidak akan kembali lagi ke rumah saya. Itu satu prinsip. Saya akan berjuang sampai saya bisa mendapatkan. Jadi saya nggak kepingin tuh tiba-tiba cuti pulang, habis itu balik lagi, pulang lagi nengok anak, balik lagi, terus balik lagi, dan pada akhirnya saat anak kita tinggalkan, kita terbang ke Hong Kong, masuk 1 bulan, 2 bulan, anak kan drop Mbak. Anak kan drop juga. Jadi makanya kita harus, kalau sudah keluar dari rumah, jangan pernah kembali kalau belum sukses. Itu prinsip saya ya. Sekali lagi itu prinsip saya. Saya kurang tahu buat mbak-mbaknya yang di luar sana, apakah mbaknya ada sesuatu yang ingin diselesaikan di rumah ya. Lebih baik selesaikan dulu, jangan masuk PT. Karena kalau perjuangan kalian tidak masuk PT, kalian tidak tahu gimana rasanya tidak punya uang di PT. Kalian tidak tahu rasanya gimana mandi bareng di PT. Kalian juga tidak tahu sebuah perjalanan pagi-pagi bangun, nggak tahu apa-apa, celana dalam hilang, kotang hilang, baju hilang, sepatu hilang, itu nggak pernah merasakan itu. Nah, di situ itu adalah udah ujian, Mbak. Itu ujian kesabaran kita.
Bener nggak? Bagi yang setuju komen aja di bawah dan saya minta jempolnya. Bagi yang nggak setuju, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada masalah karena tidak semua orang akan setuju dengan ide saya. Karena gini loh Mbak, masuk PT itu adalah sebuah perjuangan di mana makan bareng, sholat bareng, ngimpi bareng, ada yang kesurupan bareng, ada yang macam-macam. Disitulah nguji mental. Dan ada beberapa anak yang tinggal DPT-nya sampai 1 tahun, 2 tahun, saat dapat majikan jelek di Hong Kong, dia bilang apa? Saya tetap akan berjuang. Saya DPT nggak dapat gaji aja, saya menunggu dengan sabar. Majikan cerewet, selagi nggak mukul, saya akan bertahan. Nah, itu kunci. Kunci keberhasilan. Jadi waktu DPT itu, wes dadi pacong, dadi apa? Jadi ketua. Kasarnya orang ngomong wes dadi inti PPT. Saat di Hong Kong, dia berjuang, saya tidak ingin pulang sebelum saya sukses. Jadi buat Anda-Anda yang lama-lama di PT, saya butuh komen Anda, benar tidak apa yang saya katakan ini. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, kita harus sama-sama kuat. Kita harus sama-sama berjuang. Karena kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Benar nggak? Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kalian sudah di Indonesia aja inyi-inyi mulai, salah Miss? Ya nggak salah. Tapi membangun mentalnya di sini tuh ntar kita yang nggak kuat. Kita yang tidak mampu. Karena sudah biasaan deket sama suami, deket sama bapak ibu, deket sama anak. Saat kita ke luar negeri, jedas. Nyampe di Hong Kong, kaget diantemi omongannya majikan sing kaya bledek. Ganas loh Mbak, kata-kata orang Hong Kong itu ganas banget. Kemcon ya. Cisin ya. Jadi kata-kata itu akan sangat masuk di hati kita. Wah, saya bekerja dengan baik-baik pun masih dibilang cisin, masih dibilang bodoh, masih dibilang goblok. Tapi kalau kalian sudah mentalnya digembleng DPT, yes, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya tidak peduli pun dengan apa yang diomongkan majikan. Saya tetap akan berjuang. Saya harus bisa di garis finish. Itu tidak semua juga yang DPT lama akan berjuang seperti itu. Karena mungkin kurang tekadnya juga. Jadi saya menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau kalian tidak tahan tempur, kalau kalian tidak mampu bertempur dengan keadaan seperti itu di PT, ya kalian akan lemah. Nyampe di sini, ngomong sama suaminya suruh nebus aja lah, udah nggak kuat.